Pohon itu berdiri tegak di tepi hutan desa Karangjati, menjulang lebih dari 15 meter dengan batang sebesar pelukan 5 orang dewasa. Daunnya lebat dan gelap, bahkan saat matahari bersinar terang. Warga menyebutnya pohon Nyi Durga, pohon tua yang dianggap sebagai penjaga perbatasan antara dunia nyata dan alam gaib. Tak seorang pun berani mendekat, apalagi menyentuhnya, apalagi ketika senja mulai datang dan kabut turun dari lereng gunung. Konon, puluhan tahun silam, seorang perempuan tua bernama Nyi Durga tinggal di rumah kecil dekat hutan. Ia dikenal sebagai tabib, namun juga dikhawatirkan sebagai penganut ilmu hitam. Saat terjadi musibah, anak-anak desa menghilang satu persatu. Warga yang ketakutan menuduh Nyi Durga sebagai penyebabnya. Mereka menyeretnya ke tengah lapangan, dan tanpa proses hukum, ia diikat dan digantung di pohon besar itu. Malam itu hujan turun deras, petir menggelegar, dan tubuh Nyi Durga hilang begitu saja saat pagi datang. Sejak saat itu, pohon itu dianggap keramat. Tak boleh ditebang, tak boleh disentuh, tak boleh dipandangi lama-lama. Jika melanggar, akan datang kutukan yang mengerikan. Anak-anak dilarang bermain dekat pohon itu, dan siapapun yang ingin memasuki hutan diwajibkan melempar sesajen berupa bunga 7 rupa dan rokok linting ke arah pohon sebelum lewat. Namun, semua larangan itu dianggap tak masuk akal oleh Yuda. Yuda adalah seorang mahasiswa pascasarjana dari kota, jurusan biologi hutan. Ia sedang melakukan penelitian tentang jenis-jenis pohon langka di hutan tropis. Saat mendengar dari dosennya tentang keberadaan pohon tua yang belum pernah tercatat dalam data botani, ia pun bersemangat menuju desa Karangjati. Bersama kamera, buku catatan, dan GPS, ia menjejakkan kaki ke desa kecil itu, disambut udara dingin dan tatapan curiga warga. "Mas mau ngapain di sini?" tanya Mbah Ruby, seorang sesepuh desa yang berdiri di depan warung kopi kecil dekat balai desa. "Saya peneliti pohon, Mbah. Katanya ada pohon langka di sini. Mau saya dokumentasikan," jawab Yuda sambil tersenyum ramah. Mbah Ruby mengerutkan kening. Wajahnya penuh guratan usia. "Kalau yang Mas maksud itu pohon Nyi Durga, mending Mas pulang saja. Itu pohon bukan buat diteliti." Yuda tertawa kecil. "Saya cuma mau ambil sampel daunnya. Kok nggak akan ganggu?" Mbah Ruby tak menjawab. Ia hanya menatap Yuda lama-lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Kalau Mas keras kepala, jangan salahkan siapa-siapa nanti." Yuda mengabaikan peringatan itu. Ia pikir itu hanya mitos kampung yang terlalu dibesar-besarkan. Pagi harinya, ia menyusuri jalur kecil menuju hutan bersama alat-alatnya. Setelah 2 jam berjalan, ia menemukannya. Pohon itu memang luar biasa besar. Kulit batangnya kasar dan hitam. Akar-akarnya mencuat keluar seperti tangan yang mencoba meraih sesuatu dari dalam tanah. Saat berdiri di bawah pohon itu, Yuda merasa sejenak dunia menjadi hening. Tak ada suara burung, tak ada desir angin. Ia mengusap tengkuknya yang tiba-tiba terasa dingin, namun tetap melanjutkan pekerjaan. Ia memotret pohon dari berbagai sisi, lalu dengan pisau kecil, ia memotong sepotong kecil ranting yang mengering dan menyimpannya di dalam kantong plastik steril. Namun saat ranting itu terlepas, terdengar suara retakan yang aneh, seperti tulang patah. Daun-daun pohon itu berguguran tiba-tiba, dan angin dingin menyapu tubuh Yuda. Ia menggigil sejenak, tapi cepat-cepat kembali ke tenda di tepi hutan. Malam itu, ia bermalam di base camp kecil yang disiapkan warga. Ia mencatat hasil temuannya, menatap ranting pohon di dalam toples kaca. Namun, menjelang tengah malam, ia terbangun oleh suara bisikan. Bukan suara biasa, suara seorang perempuan tua. "Yuda, Yuda." Ia duduk tergesa, menyalakan senter dan melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, tapi jendela terbuka, dan angin dingin berembus masuk, membawa aroma bunga melati yang menyengat. Besoknya, tubuhnya lemas, kepalanya berat, dan ia merasa tubuhnya gatal-gatal. Ia periksa ke cermin, dan mendapati bekas cakaran panjang di punggungnya. Seolah ada kuku yang menggaruknya saat ia tidur. Tapi ia pikir itu hanya gigitan serangga atau ulah semak berduri. Saat ia menunjukkan ranting itu ke warga desa, semua orang langsung menjauh. Beberapa ibu-ibu menjerit. Seorang bocah laki-laki langsung pingsan. Yuda kebingungan. Apa yang terjadi? "Itu ranting dari pohon Nyi Durga, kan?" tanya salah satu pemuda desa. Yuda mengangguk ragu. "Iya. Kenapa?"
Pemuda itu mundur sambil berkata, "Mas udah nyalain kutukan. Pohon itu gak boleh disentuh. Apalagi diambil bagian tubuhnya." Yuda tertawa miris. "Ah, kalian ini percaya tahayul." Namun malam berikutnya, teror yang lebih nyata datang. Pukul 3 dini hari, Yuda kembali terbangun oleh suara langkah kaki di luar tenda. Ia menyalakan senter, keluar dengan pelan. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya jejak kaki telanjang, kecil dan kurus, yang tertinggal di tanah basah, mengarah ke hutan. Saat ia hendak kembali ke dalam tenda, matanya menangkap sesuatu. Di tepi pohon dekat tempatnya berdiri, sesosok perempuan tua berdiri. Rambutnya panjang menjuntai, bajunya compang-camping, dan wajahnya hancur. Mulutnya robek hingga ke telinga, dan matanya kosong seperti lubang hitam. Seketika tubuh Yuda kaku. Ia tak bisa berteriak, tak bisa bergerak. Sosok itu mengangkat tangannya yang keriput, menunjuk ke arahnya, lalu menghilang begitu saja, seolah tertelan kabut. Pagi harinya, Yuda sudah tidak bisa tertawa. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia mengurung diri di dalam kamar, enggan berbicara. Warga mulai resah. Anak-anak mengigau dan menyebut nama Yuda dalam tidurnya. Ternak mati tiba-tiba. Dan setiap malam, selalu terdengar suara langkah kaki di sekitar rumah warga, disertai aroma melati yang menusuk. Semua orang tahu, penunggu pohon itu telah bangun. Dan ia marah besar. Sejak hari Yuda memotong ranting pohon Nyi Durga, suasana di desa Karangjati berubah mencekam. Matahari seolah enggan bersinar penuh. Kabut lebih cepat turun dan lebih lama menghilang. Burung-burung tak lagi terdengar. Suara jangkrik di malam hari menghilang begitu saja. Dan yang paling mengerikan, udara desa itu seperti membawa beban. Berat, menekan, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik pohon-pohon. Yuda tak lagi keluar kamar. Makanan yang disediakan warga pun nyaris tak disentuh. Tubuhnya kurus kering hanya dalam 3 hari. Matanya sayu, pandangannya kosong. Sesekali ia bicara sendiri, menyebut nama-nama yang tak dikenal. Kadang tertawa kecil, lalu menangis sesenggukan. Bahkan saat ketua RT dan warga mendatanginya, Yuda hanya duduk diam di sudut, memeluk lututnya. "Mas Yuda, ini bukan sakit biasa. Dia kerasukan," ujar seorang ibu yang tak berani menyebut namanya. Suaranya bergetar. Tiap malam dia nyebut nama Nyi Durga. Mbah Ruby, sesepuh desa, akhirnya memutuskan untuk mendatangi langsung rumah tempat Yuda menginap. Dengan membawa segenggam garam kasar, sebotol minyak kelapa berisi rajahan, dan seikat bunga kantil, ia mengetuk pintu perlahan. Yuda membuka pintu itu sendiri, tapi matanya sudah bukan mata manusia biasa. Bagian putih matanya menggelap, dan urat-urat hitam tampak menjalar dari leher hingga pelipisnya. Bau amis tercium dari tubuhnya, seperti daging busuk yang terendam lumpur. "Masih bisa diajak bicara?" tanya Mbah Ruby pelan. Yuda menatapnya, senyum tipis tergaris di wajahnya yang pucat. Tapi yang menjawab bukan suaranya. "Sudah terlambat, Ruby. Yang kau tolak dahulu telah kembali." Mbah Ruby mundur setapak. "Kau bukan dia." Yuda tertawa, tapi bukan tawa manusia. Suaranya berat, parau, seperti dari dalam sumur dalam. Tubuhnya mendadak kejang, lalu ambruk ke lantai. Beberapa warga yang ikut menemani langsung menarik tubuhnya ke tempat tidur, mencoba menenangkannya. Saat kesadarannya kembali, Yuda hanya sempat berkata lirih, "Dia marah. Aku nggak sengaja. Dia ikut aku pulang dari hutan." Sejak saat itu, gangguan mulai menyebar ke seluruh penjuru desa. Ibu-ibu melihat bayangan perempuan duduk di atas genteng rumah mereka menjelang tengah malam. Anak-anak kecil menunjuk ke pohon di halaman dan berkata bahwa ada nenek yang memanggil mereka bermain. Lelaki yang menjaga ladang di malam hari mendengar suara geraman dari arah semak, lalu mendapati ayam dan kambing mereka mati dengan mata tercungkil. Namun, yang paling mengejutkan adalah kejadian di sekolah dasar desa. Pagi itu, Bu Wina, seorang guru muda, sedang membuka ruang kelas seperti biasa. Saat ia membuka gorden jendela, ia melihat sesuatu yang membuatnya berteriak. Di papan tulis, tertulis dengan kapur, "Kembalikan milikku." Tulisan itu ditulis dengan goresan kasar, hampir seperti cakar. Tak ada yang tahu siapa yang menulisnya. Semua murid bersaksi bahwa kelas itu kosong semalaman.
Tapi sejak kejadian itu, murid-murid mulai mengalami mimpi buruk. Mereka menggambarkan sosok nenek dengan rambut seperti akar dan mata tanpa bola, yang mengendap-endap di bawah tempat tidur mereka sambil berkata, bukan kamu yang kuinginkan." Warga akhirnya kembali berkumpul di balai desa. Beberapa mengusulkan agar ranting yang dibawa Yuda dibakar saja. Tapi Mbah Ruby menentang keras. "Kalau itu dibakar, kita semua bisa ikut terbakar. Yang dia ambil bukan sekadar ranting. Itu bagian dari tubuh makhluk yang sudah menunggu ratusan tahun di sana. Dia ingin miliknya dikembalikan dan dia ingin penebangnya ikut bersama." Beberapa orang mulai resah. Ada yang mengusulkan agar Yuda diusir dari desa, tapi Mbah Ruby menolak. Kalau dia pergi dalam keadaan begini, penunggunya akan mengamuk lebih besar lagi. "Kalian mau desa ini jadi kuburan massal?" Di tengah kebingungan, Mbah Ruby mulai menyiapkan ritual pembersihan ringan. Setiap malam, ia keliling desa membawa dupa dan air kelapa untuk memerciki sudut-sudut rumah. Namun keanehan justru semakin menjadi-jadi. Warga mulai mengalami peristiwa ganjil, foto keluarga jatuh tanpa sebab, cermin retak sendiri, dan suara ketukan dari dalam lemari. Yang paling mengerikan terjadi pada malam Jumat Kliwon. Langit mendadak gelap, petir menyambar tanpa hujan. Warga mendengar suara tawa dari arah hutan. Tawa seorang perempuan tua yang panjang dan menyayat hati. Pohon Nyi Durga mengeluarkan suara gemeretak, seperti ada sesuatu yang merangkak dari dalam batangnya. Pagi harinya, warga menemukan jejak lumpur yang memanjang dari arah hutan ke rumah Yuda. Di sepanjang jalan, bunga kantil dan melati berserakan. Bau anyir menusuk. Dan di dinding rumah Yuda, tertulis dengan darah, "Aku sudah bangkit." Yuda ditemukan dalam keadaan menggigil hebat di sudut kamarnya. Di tangan kanannya, ia menggenggam ranting yang dulu ia ambil dari pohon keramat itu. Namun ranting itu kini berubah. Permukaannya berurat, mirip nadi manusia. Bahkan denyutnya bisa dirasakan. Yuda mulai mengigau. "Dia sudah di sini. Dia sudah bukan di pohon lagi. Dia masuk ke tubuhku." Ketakutan memuncak. Warga mulai meninggalkan desa. Puluhan rumah kosong dalam semalam. Yang tersisa hanyalah para tetua dan keluarga-keluarga yang tak mampu pergi. Mereka hanya bisa pasrah. Sementara itu, Mbah Ruby tahu satu hal pasti. Ini bukan sekadar amarah karena pohon dilukai. Penunggu pohon itu sudah lama menanti kesempatan. Dan kini, lewat tubuh Yuda, ia telah menemukan jalan untuk menyeberang. Pagi di desa Karangjati kini hanya sebatas cahaya remang yang mengintip malu-malu dari balik kabut. Sejak malam Jumat Kliwon itu, tidak ada lagi suara ayam berkokok. Udara tak sekadar dingin, tapi lembab dan pengap. Seakan desa ini terkunci dalam rahim kemarahan alam. Yuda tak lagi bisa membedakan siang dan malam. Ia terkurung di dalam rumah kosong yang kini lebih mirip penjara, dijaga beberapa warga yang masih bertahan. Tubuhnya lemah, namun matanya menyala gelap. Lidahnya lebih sering melafalkan bahasa yang tak dikenal, bahasa tua yang bahkan Mbah Ruby tak bisa kenali. "Ara Sangka Dura, Durgati." Begitu gumamnya, berulang-ulang, dengan nada nyaris seperti mantra. "Dia bukan Yuda lagi," bisik Pak Tarya, petani tua yang bertugas menjaga malam itu. "Aku melihat matanya tadi, hitam penuh, seperti jurang." Sementara itu, Mbah Ruby memutar otaknya. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukan sekadar melawan roh penasaran. Ini adalah kebangkitan. Kutukan yang dahulu dikunci oleh para leluhur, sebuah entitas yang diikat pada pohon keramat, telah menemukan celah untuk bebas. Dan celah itu adalah Yuda. Mbah Ruby akhirnya memutuskan untuk membuka kembali kitab pusaka milik kakeknya, yang disimpan rapat dalam peti besi tua di bawah lantai rumah. Kitab itu tidak boleh dibuka sembarangan. Halamannya ditulis dengan tinta arang dan darah kambing hitam, berisi petunjuk menghadapi makhluk gaib tingkat tinggi. Di salah satu halaman terakhir, tertulis nama yang membuat jantungnya tercekat, Durga Raksasi, penjaga gerbang nyawa. Tertulis pula bahwa makhluk ini dulunya bukan jin biasa, melainkan bekas manusia yang mencapai ilmu tertinggi lewat tumbal nyawa anak-anak. Ketika ia dihukum mati oleh warga Karangjati tempo dulu, rohnya tak musnah. Ia justru bersemayam di dalam pohon yang tumbuh dari tanah bekas darahnya tertumpah. "Kita tidak membunuhnya malam itu," gumam Mbah Ruby. "Kita hanya menidurkannya."
Dan sekarang, sang penjaga telah bangun. Di malam yang lebih pekat dari biasanya, Mbah Ruby mengajak dua orang pemuda desa, Darto dan Surya, menuju hutan untuk melakukan pemanggilan balik. Mereka membawa sesaji lengkap, kembang 7 rupa, kepala ayam hitam, seikat rambut manusia yang diambil dari sisir Yuda, dan batu berukir aksara Jawa kuno yang hanya bisa ditemukan di lereng timur gunung. Mereka menyalakan api unggun kecil tepat di depan pohon Nyi Durga. Pohon itu tampak lebih hidup dari sebelumnya. Daunnya bergemerisik pelan meski tak ada angin. Kabut seolah tak berani menyentuh batangnya, menyisakan ruang kosong yang ganjil di sekitarnya. Mbah Ruby membaca mantra dengan suara rendah, bergetar oleh usia dan ketakutan. Jati kusuma pangreksa alam, kang ana ing tengahing alas peteng, tulung luluhna roh durjana, kang metusaka angkara murka. Namun baru setengah mantra diucapkan, api unggun mendadak padam. Angin mendesing keras dari arah barat. Surya berteriak, menunjuk ke arah batang pohon. Ada mata. Ya, mata besar berwarna merah darah muncul dari sela-sela batang pohon, membuka perlahan. Dan dari bawah pohon, tanah retak seperti dilukai dari dalam. Bau busuk menyeruak. Tiba-tiba, tangan kurus berkulit abu-abu menyembul, meraih udara, meronta seolah ingin keluar dari liang tak kasat mata. Darto panik dan berlari, tapi hanya sempat 5 langkah sebelum tubuhnya terpental dan menghantam batu. Kepalanya terbentur keras, dan ia pingsan seketika. Surya mencoba membantu, namun tubuhnya seperti dibekukan. Dari kejauhan, ia mendengar bisikan itu lagi. 1 nyawa belum cukup, 4 lagi. Mbah Ruby menarik Surya dan Darto, membacakan ayat-ayat pelindung dari kitab, lalu melempar batu ukiran ke arah pohon. Batu itu berpendar sebentar, lalu hancur seperti kaca dilempar ke lantai. Tidak ada yang berhasil. Mereka pulang dalam keadaan kalah. Sementara itu, di rumah Yuda, hal mengerikan mulai terjadi. Tubuh Yuda menjerit sendiri. Kulitnya menghitam, seperti terbakar dari dalam. Lidahnya menjulur panjang dan ujungnya terbelah. Beberapa warga yang menjaga langsung kabur karena ketakutan. Namun dari balik jendela, 1 anak kecil tak beranjak. Namanya Kiki, anak perempuan berumur 8 tahun. Ia bicara pelan ke arah rumah. Jangan ambil kakak itu, aku mau gantiin. Dan dari dalam rumah, suara Yuda, atau apapun yang merasukinya, menjawab lembut. Kau anak baik, mari mendekat. Sebelum tragedi terjadi, ibunya Kiki menemukan anaknya dan membawanya lari sambil menangis. Tapi luka sudah ditoreh. Sang entitas telah menunjukkan niatnya. Ia tak hanya ingin Yuda. Ia ingin mengulang apa yang dulu gagal ia sempurnakan. Ritual tumbal anak-anak. Esok harinya, beberapa anak desa mulai hilang. 3 anak menghilang saat mandi di sungai. 2 lainnya hilang dari dalam rumah yang terkunci. Semua kejadian itu dalam waktu 1 malam. Desa panik. Teriakan dan tangis menggema. Dan saat fajar, muncul ukiran baru di batang pohon Nyi Durga, tumbal 3, sisa 2. Mbah Ruby tahu waktu mereka hampir habis. Tapi pertanyaannya bukan lagi sekadar bagaimana menghentikan kutukan itu. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan dikorbankan agar kutukan berhenti? Desa Karangjati kini tak ubahnya desa mati. Suara tawa anak-anak lenyap. Daun-daun yang berguguran seakan tak berani menyentuh tanah. Burung-burung pun tak lagi kembali ke sarangnya. Bahkan waktu terasa beku, seolah desa ini dipenjara dalam malam yang tak pernah selesai. Pagi itu, jenazah Darto ditemukan membusuk di tepi hutan. Tubuhnya menghitam, namun wajahnya seperti tersenyum. Tangannya menggenggam secari kain putih lusuh bertuliskan darah. 1 lagi. Kehilangan 5 anak dan 1 pemuda dalam waktu seminggu membuat sebagian warga nekat meninggalkan desa. Tapi siapapun yang mencoba keluar, akan kembali dalam kondisi aneh, bingung, berkeringat dingin, seperti terlempar ke tempat asing lalu dipaksa kembali. Mobil tidak bisa di-starter, jalan seperti berputar, kompas tak bergerak. Desa ini benar-benar terkunci dalam dimensi terkutuk. Mbah Ruby duduk termangu di serambi rumahnya, dikelilingi dupa dan bunga kantil. Pandangannya kosong, pikirannya sibuk menelusuri serpihan ingatan masa kecilnya. Ia ingat bahwa dulu, saat ia masih bocah, kakeknya pernah menyebutkan tentang 1 ritual penyegelan ulang.
Tapi syaratnya berat. Harus ada seseorang yang secara sadar bersedia menjadi penjaga gerbang. Tubuhnya akan menjadi inang terakhir, dikurung bersama roh Durga raksasi selamanya dalam lingkaran tanah, darah, dan mantra. Orang itu harus suci dari pembunuhan, tidak pernah melakukan hubungan badan di luar pernikahan, dan tidak memiliki dendam. Namun jika syarat dilanggar, roh Durga akan mengambil alih dunia nyata, bukan hanya satu desa. Tidak banyak orang seperti itu sekarang, gumam Mbah Ruby getir. Lalu pikirannya terlempar pada satu sosok, Kiki, bocah perempuan 8 tahun yang nyaris menawarkan dirinya sebagai tumbal. Anak itu polos, suci, tak mengenal dunia. Tapi Mbah Ruby bimbang. Ia tak tega menyerahkan bocah itu. Maka dia putuskan untuk mengambil langkah terakhir, menemui Durga langsung dalam bentuk gaib, lewat ritual pemanggilan nyawa. Ritual itu dilakukan malam harinya di pondok kecil di pinggir hutan. Ia menggambar lingkaran darah di lantai, menaruh rambutnya sendiri di tengah lingkaran, dan mulai melafalkan mantra dari kitab pusaka. Nyi Durga, raksasi niskala, kaula nyuwun pangapura lan rembuk. Tiba-tiba, semua lampu padam. Api lilin berubah biru, udara membeku, dan dari balik bayangan, muncul sesosok perempuan tua berambut menjuntai hingga lantai. Matanya cekung dan kulitnya pecah-pecah seperti tanah kekeringan. Kau datang sendiri, Ruby? Lama sekali. Suara makhluk itu melengking, menyayat. Aku mohon, biarkan anak-anak pergi. Jangan lanjutkan tumbal ini. Makhluk itu tersenyum menyeringai. Sudah terlalu lama aku dikurung. Tubuh-tubuhku telah hancur. Tapi melalui yang bodoh itu, Yuda, aku kembali. Dan kini aku butuh 5 tubuh baru untuk hidup sepenuhnya. Ambil aku saja. Aku bersedia jadi pengganti, ujar Mbah Ruby mantap. Kau terlalu kotor. Kau pernah bunuh ular penjagaku saat kecil. Ingat? Kau bahkan pernah mencuri pisang sesaji. Kau tidak suci. Makhluk itu menyeringai, mendekatkan wajahnya. Tapi bocah itu, Kiki, dia sempurna. Tubuh Mbah Ruby bergetar. Jangan kau sentuh dia. Namun suara Durga berubah dingin. Satu tubuh lagi, atau kutukan ini menyebar. Malam berikutnya, warga yang tersisa berkumpul di balai desa. Wajah-wajah mereka penuh kecemasan, dan Mbah Ruby berdiri di depan mereka, lebih tua dari sebelumnya, lebih letih dari biasanya. Waktu kita tinggal sedikit. Hanya satu jiwa yang bisa menyegel kembali roh itu. Tapi jiwa itu harus murni, harus rela. Semua terdiam, hingga suara kecil muncul dari belakang. Aku mau. Kiki melangkah ke depan, wajahnya tenang, mata kecilnya menatap tajam. Ibunya menangis, memeluknya erat. Tapi Kiki berkata lirih, aku mimpi. Nenek itu bilang kalau aku gak bantu, semua orang bakal mati. Ayah juga gak akan tenang di surga. Kiki tak pernah tahu siapa ayahnya. Tapi malam itu, ia seolah diberi kekuatan dari dunia lain. Kalau aku pergi, pohon itu gak akan ganggu kalian lagi, ya? Tanyanya polos. Mbah Ruby menunduk. Tidak akan, nak. Ritual dilakukan di kaki pohon Nyi Durga. Tepat saat bulan mati, Kiki duduk di tengah lingkaran garam dan bunga melati. Tubuhnya dilumuri minyak kelapa yang telah dibacakan doa. Mbah Ruby membacakan mantra pengikat sambil menangis. Petir menyambar, pohon bergetar, tanah retak. Dari batang pohon, keluar kabut hitam pekat. Roh Durga muncul, menjerit, tubuhnya setengah manusia setengah akar. Wajahnya berganti-ganti, wanita, ular, api, dan akhirnya, Yuda. Tapi tubuh Yuda yang asli tiba-tiba meronta dan bangun dari dalam rumah. Ia berlari ke arah hutan, membawa ranting pohon yang dulu ia potong. Aku yang mulai. Aku yang harus mengakhirinya, teriaknya. Namun roh Durga berteriak, kau bukan wadahku, kau lemah. Yuda berlari ke tengah lingkaran, memeluk Kiki. Tolong maafkan aku. Dan saat itu, roh Durga menyerbu tubuh Yuda. Tapi tubuh itu sudah siap. Mbah Ruby segera menutup lingkaran dengan bacaan akhir. Segel tanah, segel darah, segel tubuh. Kaula nyuwun titipna Sang Durga, marang jiwa sing wis nyawiji. Roh itu melolong. Pohon bergetar keras. Kabut tertarik masuk ke tubuh Yuda,
lalu tubuhnya mengejang, terbakar dalam cahaya merah menyala. Dan tiba-tiba, semuanya diam. Angin berhenti, kabut menghilang, pohon kembali tenang. Kiki terduduk lemas, tapi ia selamat. Tubuh Yuda hangus, tapi wajahnya damai. Ritual selesai, kutukan disegel ulang. Tapi Mbah Ruby tahu, segel hanya bertahan selama penjaganya kuat. Dan jika penjaganya jatuh, Nyi Durga akan bangkit lagi. 3 tahun telah berlalu sejak malam penyegelan itu. Desa Karangjati perlahan bangkit dari keterpurukan. Kabut sudah tak lagi setebal dulu. Burung-burung kembali berkicau. Anak-anak mulai berani bermain di pinggir hutan, meski masih diawasi ketat oleh para orang tua. Namun, satu aturan tak pernah dilanggar. Tak ada yang boleh mendekati pohon Nyi Durga. Pohon itu kini dikelilingi pagar bambu dengan kain putih dan merah melilit batangnya. Sesajen rutin diletakkan tiap malam Jumat Kliwon. Dan setiap bulan, Mbah Ruby, meski kini jalannya terbata dan penglihatannya kabur, masih datang membawa dupa dan bunga kantil. Namun dalam diam, ia tahu bahwa tidur bukan berarti mati. Sang penjaga, Yuda, mungkin telah menyegel roh Durga dalam tubuhnya, tapi kekuatan gaib semacam itu tak bisa dipenjara selamanya. Apalagi jika segel hanya dijaga oleh satu jiwa yang terus melemah. Hari itu, Kiki genap berusia 11 tahun. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, tenang, dan sedikit berbeda dari anak-anak lainnya. Ia bisa merasakan perubahan suhu tanpa termometer. Ia tahu kapan seseorang berbohong. Ia bahkan bisa memejamkan mata dan melihat mimpi orang lain. Ibunya khawatir, tapi Kiki selalu berkata, "Aku cuma mendengar bisikan pohon, Bu." Mbah Ruby pun mulai menyadari satu hal, ada warisan yang berpindah. Malam itu, Kiki bermimpi aneh. Ia berada di tengah hutan, tepat di depan pohon Nyi Durga. Tapi pohon itu tidak menyeramkan seperti biasanya. Sebaliknya, daunnya bercahaya keemasan. Di depannya berdiri sosok pria muda dengan mata lembut. "Itu Yuda." "Kiki," katanya lirih. "Waktuku hampir habis. Segel ini mulai melemah. Kau harus bersiap." Kiki menatapnya. "Aku harus jadi penjaga, ya?" Yuda tersenyum sedih. "Aku sudah bertahan 3 tahun. Tapi makhluk seperti dia tak bisa ditahan manusia biasa. Kau berbeda. Kau sudah dipilih sejak kecil. Saat kau bersedia menyerahkan diri malam itu, kau mengikatkan takdirmu pada pohon ini." Kiki bingung. Kalau aku menolak, pohon akan mencari penjaga baru, atau lebih buruk, membebaskan Durga selamanya. Tiba-tiba, langit dalam mimpinya bergemuruh. Akar pohon mencuat dari tanah, meraih kaki Yuda dan menyeretnya perlahan ke dalam. "Katakan pada Mbah Ruby, segel retak. Dia akan tahu harus apa." Dan Kiki terbangun, tubuhnya dingin, jantungnya berdebar. Keesokan harinya, Mbah Ruby mendengarkan cerita Kiki dengan wajah pucat. Ia segera membuka kembali kitab pusaka dan membolak-balik halaman yang sudah hampir hancur dimakan usia. Di salah satu lembar terakhir, ia menemukan catatan kecil dari leluhur. Jika penjaga pertama akan tumbang, penjaga darah harus dibentuk. Ikatan harus diperkuat lewat ritual warisan, sebelum gerbang dibuka dari dalam. Malam itu, Mbah Ruby memanggil 5 orang tetua yang masih hidup. Mereka mengadakan ritual warisan penjaga. Kiki duduk di tengah lingkaran bunga kantil dan dupa. Darah Yuda yang pernah disimpan dalam botol kecil dicampurkan dengan minyak kelapa, lalu dioles ke ubun-ubunnya. Mantra dibacakan. Lilin menyala biru. Namun saat ritual hampir selesai, tanah bergetar pelan. Dari kejauhan, suara tangisan terdengar. Tangisan anak-anak, bersahutan dari arah pohon. Salah satu tetua, Pak Dulman, tiba-tiba jatuh kejang-kejang. Matanya putih, mulutnya berbusa. Ia berteriak. Gerbang terbuka. Dia keluar, tapi bukan dari pohon, dari dalam mimpi. Semua panik. Keesokan paginya, 2 warga ditemukan meninggal dalam tidur dengan wajah menjerit. Tidak ada luka, tapi tangan mereka mencengkeram bantal erat, seolah mencoba menahan sesuatu. Mbah Ruby sadar, Durga mulai menyerang lewat mimpi. Kiki kini tak hanya menjadi penjaga, ia juga menjadi benteng terakhir. Ia tak boleh tidur sembarangan.
Tiap malam ia hanya bisa beristirahat di dalam lingkaran mantra. Setiap kali ia terlelap, ia berjumpa dengan Yuda yang kian pucat dan lemah. "Masa waktuku habis, Kiki," katanya suatu malam. "Roh Durga sudah menembus batas bawah sadarmu. Hanya kamu yang bisa mendorongnya kembali." "Bagaimana caranya?" tanya Kiki. "Masuki mimpi terdalam. Tantang dia. Jangan takut." 3 hari kemudian, saat bulan mati muncul lagi, Kiki mempersiapkan diri. Ia mengenakan kain putih. Mbah Ruby menuntunnya memasuki tidur lewat ritual khusus, dengan dupa, doa, dan musik gamelan lembut. Saat Kiki tertidur, tubuhnya bergetar, nafasnya memburu. Dalam dunia mimpi, ia berdiri di padang tandus. Di depannya, Durga raksasi muncul, tinggi, mengerikan, bermata api. Akar-akar melilit tubuhnya. Suaranya berat dan dalam. "Anak kecil, kau bukan tandinganku. Tapi jika kau tetap melawan, aku akan membunuh semua orang lewat mimpimu." Kiki tidak mundur. "Aku bukan tandinganmu. Tapi aku bukan sendiri." Tiba-tiba, di belakangnya, muncul bayangan-bayangan. Wajah anak-anak yang pernah menjadi tumbal, wajah Yuda, bahkan wajah Darto. Mereka berdiri di sisi Kiki, membentuk lingkaran cahaya. Durga menjerit. Kiki lalu berdoa dalam hati. Doa dari ibunya, yang selalu dia ajarkan sebelum tidur. "Allahumma bismika ahya wa amut." Dan cahaya di tubuh Kiki menyala terang. Durga meraung. Tubuhnya terbakar. Akar-akar lepas. Tanah mimpi bergetar dan retak. Lalu semuanya meledak dalam kilatan putih yang membutakan. Kiki terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Mbah Ruby tersenyum, meski matanya berkaca. "Kau sudah jadi penjaga, cucuku." Kini, tiap malam Jumat Kliwon, Kiki duduk di depan pohon Nyi Durga. Ia tidak takut. Ia berbicara pada pohon, kadang tertawa kecil, kadang menangis pelan. Ia masih anak-anak, tapi jiwanya tua, lebih tua dari pohon itu sendiri. Ia adalah penjaga terakhir. Tapi siapa tahu, sampai kapan ia bisa bertahan? Karena legenda mengatakan, pohon tak bisa ditebang, roh tak bisa dibunuh, hanya bisa ditidurkan, sampai penjaga berikutnya siap dilahirkan.